Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali dalam acara Mimbar Dakwah PC Persis Batu Nunggal. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan kudrah wal irada Allah, kita dapat bertemu dalam acara ini. Mudah-mudahan acara kita diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, izinkan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hakikat spirit hijrah yang sebenarnya. Sahabat-sahabat semua, Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu, dalam artian orang Muslim yang sempurna itu ialah orang yang Muslim lainnya. Ialah orang yang Muslim yang lainnya selamat dari lisannya dan tangannya. Dalam artian selamat dari ucapannya, dari perbuatannya. Wal muhajiru, sedangkan orang yang hijrah adalah man hajaro manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis ke-10 ya, dari riwayat sahabat Abdullah bin Amr. Ikhwatul iman rahimakumullah, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengalami peristiwa yang luar biasa. Beliau dan para sahabat pernah melakukan satu perjalanan yang sangat melelahkan, yaitu di mana Rasulullah harus berpindah dari Mekah ke kota Yastrib, yang hari ini kita kenal dengan kota Madinah. Mereka meninggalkan tanah air mereka. Bukan hanya tanah air yang mereka tinggalkan. Mereka meninggalkan tanah kelahirannya. Mereka meninggalkan harta bendanya. Mereka meninggalkan rumah-rumahnya. Yang tentu saja yang sangat-sangat mereka cintai. Mereka pindah dari kota Mekah ke kota Madinah semata-mata menunaikan perintah Allah. Peristiwa perpindahan ini dari kota Mekah ke Yastrib atau ke Madinah, inilah yang disebut dengan hijrah. Sedangkan orang yang melakukan perpindahan tersebut disebutlah muhajir. Kalau banyakan muhajirin. Makanya kata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, beliau mengatakan al-hijratu hiyal khuruj. Hijrah adalah keluar min daril kufri ila daril Islam. Hijrah adalah keluar dari negeri kufur ke negeri Islam. Itu hijrah. Gitu ya. Maka makna hijrah inilah yang biasa kita kenal, yang biasa kita temui, yang biasa kita kenali, ya, yang biasa kita fahami. Wah, hijrah itu berpindah tempat dari tempat yang sebelumnya buruk ke tempat yang di sana lebih baik gitu ya. Bahkan hal ini sudah dipahami sebelum adanya sabda Nabi yang tadi dibacakan di awal permulaan ceramah ini. Gitu ya. Maka para sahabat pun memahami hijrah dalam konteks perpindahan dari kota Mekah ke kota Madinah atau dari kota yang lain ke kota yang lain. Dari satu kota ke kota yang lain. Kemudian setelah mereka tinggal di Madinah, barulah Nabi mengatakan hadis yang tadi. Nabi mengatakan, wal muhajiru, orang yang berhijrah adalah man hajaro, orang yang berhijrah, orang yang pindah, orang yang pergi, orang yang meninggalkan manahallahu anhu, apa yang Allah larang kepadanya. Jadi dalam konteks ketika Nabi sudah tinggal di Madinah, Nabi pun mengatakan, justru orang yang hijrah itu bukan orang yang pergi dari kota ke Madinah dalam konteks hadis ini. Tapi dalam hadis ini orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah larang. Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam sudut hadis ini,
Maka para ulama dalam kitab Fathul Bari, ya, Sarah Imam Bukhari, Sarah Sahih Bukhari, dalam kitab Fathul Bari, Sarah Sahih Bukhari, dan kitab Aunul Ma'bud, Sarah Imam Abu Daud, para ulama membagi hijrah jadi dua, ya. Ya, wal hadil hijrah dorbani. Hijrah itu ada dua. Ada hijrah dohiroh, ada hijrah batinah. Ada hijrah dohir, ada hijrah batin. Apa yang disebut dengan hijrah dohir? Hijrah dohir yang tadi disebutkan di awal. Al-firaru biddin. Dia pindah, dia pergi meninggalkan kotanya, meninggalkan tanah airnya ke kota yang lain dengan membawa agama minal fitan, untuk menghindari segala fitnah-fitnah. Ujian-ujian huru-hara kehidupan yang disebabkan oleh orang-orang kafir. Itu dohir, hijrah secara dohir. Sedangkan hijrah secara batin adalah tarku matadu ilai nafsul ammaratu bisu wa syaitan. Sedangkan hijrah secara batin adalah dia meninggalkan segala sesuatu yang selalu didorong, diperintah oleh hawa nafsunya yang jelek, yang mendorong untuk melakukan kejelekan demi kejelekan, dan dia berusaha hijrah, pindah, ya, meninggalkan segala sesuatu yang dibisikkan oleh setan-setan. Itulah hijrah. Dia berusaha meninggalkan dorongan hawa nafsunya yang jelek, dan dia berusaha meninggalkan segala dorongan-dorongan setan yang menghiasi segala keburukan demi keburukan. Maka dari kedua macam hijrah tersebut, mana yang lebih baik, mana yang lebih hebat, mana yang lebih sempurna? Maka jawabannya hijrah batinlah. Hijrah batinlah hijrah yang sempurna. Hijrah yang paling sempurna. Kenapa? Karena kalau namanya hijrah dohir, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itu hanya temporer, itu hanya sementara. Ya, sedangkan hijrah batin itu akan berlangsung selama hayat di kandung badan. Itu akan berlangsung sepanjang masa. Selama kita hidup, selama nafas masih ada dalam diri kita, selama nyawa masih ada dalam badan kita, kita harus meninggalkan segala dorongan-dorongan jelek, harus meninggalkan segala tipu daya setan, secara bisikan-bisikan setan. Itulah hijrah yang Nabi maksudkan dalam hadis ini. Kata Nabi, wal muhajiru, orang yang hijrah adalah orang yang hajaro manahallahu anhu, yang bisa meninggalkan segala yang dibisikan oleh nafsu-nafsunya yang jelek. Itu jadi kata para ulama, hijrah batin ini adalah hijrah yang sempurna. Yang paling sempurna karena sifatnya selamanya, selama diri kita hidup. Sedangkan hijrah dohir hanya sementara, kontemporer. Itu berlaku ketika hanya perpindahan dari satu kota ke kota lain, dari satu tempat ke tempat lain. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Hal ini pernah dikatakan oleh Abdurraub Al-Manawi dalam kitabnya, ya, Faidul Qadir. Kata beliau, ya, hijrah yang sempurna lagi utama ialah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Atau dengan kata lain, orang yang berhijrah yang sesungguhnya bukanlah orang yang berhijrah dari negeri kafir, akan tetapi orang yang meninggalkan nafsunya, memaksanya untuk taat dan membawanya menjauhi yang dilarang, karena nafsu itu lebih keras permusuhannya daripada orang kafir. Dorongan nafsu itu lebih berat dilawan daripada orang kafir. Seringkali orang terlibat oleh nafsunya. Karena dekatnya menetapnya tidak meninggalkannya dan sangat tamak dalam menghalangi melakukan kebaikan. Itulah dorongan nafsu. Selalu menghalangi orang-orang berbuat baik. Makanya orang yang hijrah dia lawan nafsunya. Ya, dia lawan nafsunya demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mujahid yang hakiki, kata Abdurraub Al-Manawi, maka mujahid yang hakiki ialah orang yang berjihad terhadap dirinya, mengikuti sunnah nabinya, mengikuti jejak jalannya dalam perkataan dan perbuatannya dalam segala keadaan, di mana dia tidak akan bergerak atau dia tidak akan diam, melainkan karena mengikuti sunnah Nabi. Ketika ada dorongan jahat, dorongan yang jelek, dia lawan. Karena dia ingin mengikuti sunnah Nabi, melawan, berhijrah dari buruk menjadi baik, dari dorongan nafsu menjadi dorongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dia akan berubah. Cek nafsu nate mending sare,
Tapi dorongan baik, dorongan Allah membuat dia meninggalkan tidurnya, meninggalkan kasurnya, dia melaksanakan sholat malam. Ya, mending keneh edan, dia terdorong untuk adan. Dengan dorongan baiknya, dia meninggalkan dorongan edan, dia berusaha untuk jadi orang yang selalu adan. Kemana-mana, dia ingat ke masjid. Ya, mending keneh maksiat, dia tinggalkan dorongan nafsunya, lalu dia menjadi orang yang taat. Mending keneh ngelakukan haram jadah, dia lawan haram nafsunya, dia menjadi orang yang rajin ibadah. Itulah hijrah. Mampu meninggalkan sesuatu yang jelek menuju ke arah yang lebih baik. Gitu ya. Terus dalam konteks lain kata Ibnu Hajar al-Asqalani bahwa tujuan Nabi mensabdakan hadis ini adalah untuk menghibur kaum muslimin. Yang dimana orang-orang yang kaum muslimin mayoritas tidak pernah atau banyak yang tidak melakukan hijrah. Hanya beberapa orang saja atau hanya sekian sahabat saja yang melakukan hijrah. Bagaimana jika kita tidak pernah berhijrah dari satu kota ke kota lain? Maka beliau memberitahu mereka bahwa orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, orang yang mampu melawan hawa nafsunya, meninggalkan dorongan jelek nafsunya, bisa meninggalkan dorongan jelek setan, maka dialah al-muhajirul kamil. Dialah orang yang berhijrah yang sempurna. Atau kata Ibnu Hajar, hadis ini untuk membangkitkan orang-orang yang berhijrah, seperti sahabat-sahabat Nabi yang berhijrah, agar mereka tidak mempercayakan sepenuhnya kepada hijrah yang sudah dia alami, seperti pindah dari kota Mekah ke Madinah. Jangan hanya merasa cukup dengan itu saja. Seolah-olah dengan hijrah itu selesai semua urusan. Padahal masih ada hijrah yang lain. Apa? Dia harus melawan nafsunya, melawan dorongan setannya, meninggalkan semua yang didorong oleh nafsunya yang jelek. Sehingga amal mereka tidak mengalami futur, tidak mengalami penurunan amal, tidak mengalami penurunan ibadah, tidak mengalami kemalasan dalam beramal soleh. Oleh karena itu, inilah yang jadi Nabi kenapa mengatakan hijrah itu bisa meninggalkan segala apa yang Allah larang. Maka ketika kita mampu berhijrah, meninggalkan segala apa yang Allah larang, maka inilah yang disebut dengan keimanan hijrah yang sempurna. Dalam artian kita menjadi orang yang selalu Allah cintai, kita menjadi orang yang selalu Allah banggakan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Maka kalimat ini ketika Nabi mengatakan al-muhajir man hajaro manahallahu anhu, orang yang hijrah adalah orang yang mampu meninggalkan apa yang dilarang. Artinya ini adalah ucapan yang ringkas tapi bermaknanya luas. Jawami'ul kalim. Maka spirit hijrah Nabi ini harus menjadikan motivasi kita harus menjadi orang yang lebih baik ke depannya, meninggalkan segala dorongan nafsu yang jahat, meninggalkan segala tipuan-tipuan setan untuk jadi pribadi yang selalu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi landasan, menjadi pondasi kenapa Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah melakukan terobosan yang sangat besar ketika penanggalan tahun bagi umat Islam itu dihitung dari peristiwa hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Karena di sanalah ada perubahan, di sanalah ada semangat, di sanalah ada pengorbanan, di sanalah orang-orang ingin berbuat baik, di sanalah orang-orang ingin menuju kebaikan demi kebaikan dan dia rela melawan hawa nafsunya sampai dia bisa berjuang untuk menjadi orang yang lebih baik. Mari berhijrah dengan apa yang Nabi sabdakan. Orang yang hijrah adalah orang yang selalu menjauhi apa yang Allah larang, orang yang meninggalkan dorongan nafsunya, orang yang meninggalkan dorongan setan. Spirit berhijrah, semangat berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam hijrah menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu di lain kesempatan. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.